Pertarungan antara Gukes Domaraju melawan Daniel Dubov pada kejuaraan dunia catur bis 2025 berlangsung begitu sengit. Kedua pemain saling jual beli serangan. Sebagai putih, Gukes memulai permainan dengan C4, pembukaan Inggris, pembukaan yang dapat bertransposisi menjadi pembukaan lain. Dubov merespon dengan G6, persiapan Gajah Fianchetto, dijawab G3. Setelah kedua pemain mengembangkan Gajah Fianchetto, Dubov kembangkan kuda F6. Gukes keluarkan kuda F3, lalu Dubov rokade. Di posisi ini, Gukes memilih mendorong pion D4, dan Dubov merespon dengan D6. Dengan demikian, maka permainan bertransposisi menjadi King's Indian Defense, pembukaan favorit Bobby Fischer. Di posisi ini, Gukes langsung rokade untuk amankan raja. Kemudian, Dubov mendorong pion A5. Persiapan untuk menghadapi serangan di sayap menteri. Selanjutnya, benteng E1, Gajah F5, kuda C3, dan Dubov menantang untuk bertukar kuda. Gukes menolak. Kuda masuk ke petak D5, memprovokasi hitam untuk menyerangnya. Dubov dorong C6, kemudian kuda mundur sambil serang gajah. Dan di sini, gajah mundur kembali ke tempat asalnya. Pada langkah selanjutnya, menteri D3 menyerang kuda. Alih-alih tarik mundur kuda, Dubov memilih mendorong pion F5, membuat kuda semakin kokoh pada petak outpost. Ada kemungkinan dorongan pion F4 ke depannya. Oleh karena itu, Gukes langsung menantang untuk tukar kuda, tapi kuda mundur F6. Selanjutnya, D3, persiapan Fianchetto. Di posisi ini, Daniel Dubov mendobrak dengan E5. Setelah pion makan pion dan pion makan pion, Dubov menantang untuk bertukar menteri, tapi Gukes memilih Gajah Fianchetto. Maka Dubov amankan menteri ke petak E7 dengan persiapan menyerang menteri dengan benteng. Kemudian Gukes kembangkan benteng A ke petak D1. Maka dengan demikian, seluruh perwiranya telah berkembang. Di posisi ini, Dubov memiliki gajah dan kuda yang belum bergerak dari posisi awal. Oleh karena itu, kuda A6 bersiap serang menteri, direspon dengan kuda E mundur ke petak F1, dengan kemungkinan dorongan pion E4 ke depannya. Oleh karena itu, Dubov langsung serang menteri. Setelah menteri mundur B1, E4. Langkah yang begitu penting, membuat hitam menguasai ruang. Merespon hal ini, menteri kemudian ke petak A1, tekanan langsung pada sayap raja hitam. Lalu gajah keluar D7, menghubungkan kedua benteng. Di posisi ini, Gukes membuat langkah tidak akurat. Kuda E4. Langkah terbaik untuk hitam di posisi ini adalah mendorong pion G5. Namun, Dubov memilih aktifkan bentengnya ke petak E8. Setelah itu, kuda D mundur F1, gajah mundur C8, dan gajah menyerang pion. Di posisi ini, Dubov mendorong G5. Gukes Domaraju tidak berani untuk makan pion, karena jika hal itu terjadi, maka dorongan pion F4, langkah yang akan membuat putih ketar-ketir. Oleh karena itu, Gukes memilih langsung mendorong F4. Setelah pion makan pion, pion makan pion. Sekarang lajur gate terbuka. Kedua pemain sama-sama dilindungi oleh Gajah Fianchetto. Gukes membawa kuda ke petak H5, memberikan tekanan pada pion, dan sekaligus menyerang gajah dan menteri yang ada di belakangnya. Pada posisi ini, Gukes menantang untuk bertukar kuda. Langkah yang tidak akurat, hitam semakin unggul. Langkah terbaik untuk hitam adalah gajah makan gajah, serang menteri. Setelah menteri makan gajah, kuda makan pion. Apabila benteng serang kuda, menteri jaga kuda.
hitam unggul 1 pion. Posisi yang sangat bagus. Namun demikian, Dubov gagal menemukan langkah terbaik. Dia terlalu cepat makan pion. Dan sekarang Gukes punya kesempatan untuk menyeimbangkan permainan dengan gajah makan gajah. Tapi Gukes melewatkan langkah terbaik itu. Dia memilih benteng serang kuda. Langkah yang membuat hitam kembali unggul. Di sini langkah terbaik untuk Dubov adalah makan gajah, tapi Dubov gagal menemukannya. Dia memilih gajah H6. Posisi keunggulan hitam berkurang. Merespon hal ini, Gukes langsung membawa raja geser ke petak H1. Setelah itu, Dubov kembali memainkan langkah kemenangan yang terlewatkan. Seharusnya menteri ke petak G5 menurut engine. Di posisi ini, Dubov malah mengambil gajah. Setelah itu, kuda makan kuda. Hitam hanya unggul tipis. Permainan kemudian berlanjut. Dorongan pion F4 mengusir kuda dimainkan oleh Dubov. Maka kuda H5 menyerang pion 3 kali. Oleh karena itu F3. Setelah itu Gukes membuat blunder. Dia menempatkan bentengnya memberikan shadowing pada raja. Dan Dubov langsung mendorong F2 serang benteng. Lalu Gukes melanjutkan rencananya. Kuda E3 open skak. Pion makan benteng skak. Benteng makan menteri kembali skak. Raja harus lari. Posisi ini masih seimbang menurut engine. Langkah terbaik adalah menteri F1. Namun Gukes melewatkannya. Dia mainkan gajah F6 serang menteri. Langkah yang membuat hitam kembali unggul. Menteri E6 adalah langkah terbaik, tapi Dubov membuat blunder. Menteri D6. Gukes kembali mendapatkan kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan. Menteri F1 merupakan langkah terbaik. Namun, Gukes memilih benteng serang menteri. Dan Dubov kembali mendapatkan momentum. Dia menggeser menteri ke petak E6. Selanjutnya benteng F1 memberikan shadowing, tapi sudah terlambat. Di posisi ini, Dubov mengambil kuda. Kemudian, Gukes menyimbangkan gajah open skak. Raja lari, menteri skak, raja makan kuda. Setelah menteri makan pion skak, raja makan gajah. Di posisi ini, Gukes hanya punya 2 perwira yang tersisa. Dan dia belum menyerah. H4, skak, raja lari G4, menteri G7, skak, raja lari H5. Kemudian Gukes mainkan benteng G1. Namun selanjutnya, menteri H3, skak mat,